Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan menganalisis saham Apple. Bagi Sobat Investor yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar kedepannya terus mendapatkan update jika Islam Invest mengeluarkan video yang baru. Dan bagi Sobat Investor yang ingin berinvestasi di saham luar negeri, silahkan lihat kolom deskripsi karena saya sudah menuliskan situs resmi agar bisa berinvestasi di saham luar negeri sekaligus dengan video tutorialnya. Oke, video ini adalah video informasi ya. Pastikan Sobat Investor melakukan penelitian lebih lanjut jika ingin membeli saham Apple. Oke, mari kita bahas saham Apple. Pertama kita bahas sekilas mengenai perusahaannya ya. Bagi Sobat Investor yang mungkin belum tahu Apple, mungkin tinggalnya di entah di mana ya, sampai nggak tahu saham Apple, makanya saya informasikan bahwa Apple itu adalah salah satu perusahaan teknologi yang terbesar di dunia dengan produk utama adalah iPhone ya, tentu saja yang sekarang sudah sampai iPhone 12. Tapi selain iPhone, Apple juga memiliki produk-produk yang lain ya. Kita lihat sekilas di situs resminya. Ada iPhone 12 Pro dan juga ya, Apple juga baru meluncurkan fitur baru ya, yaitu Fitness Plus, produk berlangganan agar para pengguna Apple bisa melakukan fitness langsung dari rumah dengan berlangganan Fitness Plus ini. Dan juga ada iWatch yang juga sangat bagus ya, fenomenal sekali. Ada iPad Air, MacBook Air, dan ini adalah sistem subskripsi baru dari Apple ya, yaitu Apple One, di mana dengan kita melakukan langganan Apple One ini sudah termasuk di dalamnya beberapa layanan Apple sekaligus. Kita lihat apa saja yang ditawarkan di ini ya, Apple One. Nih, dengan berlangganan Apple One kita sudah bisa menikmati beberapa layanan Apple sekaligus, yaitu ada Apple Music, ada Apple TV Plus, ada Apple Arcade, ada iCloud, dan Apple News, dan juga Apple Fitness. Kalau mungkin di Indonesia Apple Fitness belum ada ya, sama Apple News juga sepertinya mungkin belum ada. Bagi pengguna Apple silahkan komen di bawah. Yang pasti yang bisa dinikmati di Indonesia sekarang bagi pelanggan Apple One yaitu ada Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, dan Apple iCloud. Oke, kita lihat lagi ke bawah apa saja yang ditawarkan Apple. Nah, langganannya juga menurut saya sebenarnya cukup murah kalau bundelnya ya. Selama kita bisa memanfaatkan langganan itu dengan semaksimal mungkin, sebenarnya cukup murah loh. Kayak cuma hanya $14,95 per bulan udah dapat Apple Music, Apple TV Plus, itu murah ya. Netflix saja langganan per bulan kan sekitar antara 50 sampai 180, anggaplah yang paling tinggi 180, itu sekitar $15 juga. Padahal di dalamnya udah ada Apple Music yang bisa bersaing dengan Spotify ya. Jadi sebenarnya kalau secara bundle itu cukup murah. Tapi kembali lagi ke preferensi masing-masing Sobat Investor. Jadi dia juga punya Apple Arcade ya untuk menjalankan game-game yang cukup bagus, tapi intinya masih kebanyakan masih game sederhana sih, belum sampai game-game yang besar. Apple News dan Apple Fitness dan semuanya di Apple One. Oke, kita lihat lagi layanan yang lain apa yang ditawarkan oleh Apple ini. Tentu saja yang paling utama dan pertama sendiri adalah iPhone. iPhone itu sendiri udah jarannya banyak sekali, tapi yang paling baru sekarang adalah ini, iPhone 12 dan iPhone 12 Pro ya. Yang merupakan menurut saya juga salah satu smartphone terbaik di dunia ya. Kita lihat lagi, ada iPad dan ada Mac, dan juga ada Apple Watch seperti ini, dan ada juga Apple TV. Yap, ini adalah salah satu pesaing dari Netflix dan Amazon Prime Video. Dan jika kita beli Apple TV ya, di dalamnya udah termasuk Apple TV Plus, kita juga bisa nonton HBO Max, Disney Plus, Hulu TV, dan hebat sekali ya memang. Dan juga tidak ketinggalan adalah Apple Music. Oke, itu sekilas tentang perusahaan Apple ya, dengan berbagai produk dan layanan yang dijual. Pesaing Apple yang paling tersohor yang pertama adalah ya tentu saja adalah Samsung ya, dengan Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang terbarunya. Kita lihat sekilas mengenai peta
global smartphone market share ya. Kita lihat dari market share dari HP. Kenapa HP? Padahal Apple itu adalah produknya banyak ya, ada Mac, iPad, iPhone, iWatch, Apple TV Plus, Apple Music. Kenapa yang kita bahas utamanya adalah smartphone? Karena dari semua layanan dan produk Apple ini yang menyumbang penjualan terbesar dan yang menyumbang pemasukan terbesar dari Apple adalah smartphone. Makanya yang paling menjadi backbone dari Apple tetap adalah smartphone. Makanya kita bahas mengenai market share dari smartphone. Ya, ini adalah data dari tahun 2018 kuartal 1 sampai 2020 kuartal 3. Ini saya ambil dari situs Counterpoint. Kita lihat ya. Ini dari tahun 2018 sampai tahun 2020 secara market share. Ini Apple selalu ini ya, konsisten di urutan nomor 4 setelah Samsung yang menduduki peringkat pertama di market share yang terbaru ini dengan market share-nya sebanyak 22%. Kemudian ada Huawei dengan market share yang terbaru di kuartal 3 tahun 2020 sebanyak 14%. Di peringkat ketiga ada Xiaomi dengan 13% dan Apple dengan market share sebanyak 11% ya. Tapi patut dijadikan catatan bahwa ini adalah hanya pangsa pasarnya saja, tapi dari segi laba Apple ini menduduki peringkat pertama dalam laba smartphone ya, karena Apple sendiri menjual iPhone dengan margin laba yang cukup besar. Jadi tapi dari segi laba adalah Apple tetap yang paling tinggi. Meskipun dalam market share Apple ini menduduki peringkat ke-4. Kita lihat lagi dari jumlah pengapalan ya, jumlah HP yang dikapalkan. Global smartphone shipment, Samsung mengkapalkan 80,4 juta smartphone, Huawei mengkapalkan 50,9 juta smartphone, Xiaomi mengkapalkan 46,2 juta smartphone, dan Apple mengkapalkan 41,7 juta smartphone. Wow, tetap di peringkat ke-4, baik dari market share maupun pengkapalan. Yang agak menarik ini ada ini, Realme tiba-tiba muncul ya dari kuartal ke-1 2019 sampai sekarang langsung menyalip di antara brand-brand yang lain, menduduki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 besar di produk pengkapalan smartphone dan juga di ini market share smartphone. Oke, itu sekilas mengenai perusahaan Apple ya. Mari kita lihat pergerakan sahamnya. Apple Incorporation diperdagangkan di bursa Nasdaq ya dengan kode ticker AAPL. Sekarang diperdagangkan di harga 128,91 dolar ya. Karena Apple ini baru saja stock split beberapa minggu yang lalu, jadi harga sahamnya per lembarnya cukup terjangkau, hanya di 128 dolar saja. Kita lihat pergerakan per harinya. Ini di hari bursa tanggal 14 Januari ya. Tanggal 14 Januari hari bursanya, Apple dalam sehari turun sebanyak 1,4%. Dalam 5 hari Apple juga masih turun sebanyak 2,66%. Dalam 1 bulan Apple naik sebanyak 0,8, tipis saja ya naiknya, hanya 0,81%. Sedangkan dalam 6 bulan Apple ini naik sebanyak 31,9. Wow, ini untuk perusahaan sebesar Apple yang memiliki market kapital 2 triliun dolar itu 6 bulan sebanyak 31,9 ini adalah angka yang cukup banyak ya. Kita lihat per tahunnya, 1 tahun ternyata Apple sudah naik sebanyak 63,57%. Wow, ini luar biasa menurut saya sih untuk perusahaan sebesar Apple. Dalam 1 tahun harga sahamnya naik sebanyak 63% itu mantap. Sedangkan dalam 5 tahun ya, ini yang agak menarik. Dalam 5 tahun Apple naik sebanyak 430%. Luar biasa sekali ya, 5 tahun 430%. Jadi setahunnya itu sekitar 80%. Kalau sobat investor menginvestasikan uang sobat investor di saham Apple 5 tahun lalu sebanyak 10 juta, maka sekarang sudah menjadi 40-an ya, 40 juta, karena naik 430% hanya dalam waktu 5 tahun. Wow. Padahal kalau kita perhatikannya dari tahun 2016 sampai tahun 2019 ini landai saja loh.
3 tahun hanya naik 55%, tapi dari tahun 2019 nih, Januari 2019 sampai sekarang itu langsung melesat naik sebanyak 257. Apakah kenaikan harga saham ini sebanding dengan kenaikan performa fundamental dari Apple? Kita lihat saja habis ini ya. Oke, kita lihat sekarang dari fundamentalnya. Ini fundamental saya lihat di situs MarketBeat ya. Bagi sobat investor yang ingin meneliti lebih lanjut, silahkan buka situs MarketBeat. Oke, kita lihat dari industri, sektor, dan simbol ya. Apple diperdagangkan di bursa Nasdaq, di industri elektronik komputer ya, masih digolongkan di elektronik komputer, padahal Apple juga sudah merambah di industri-industri yang lain seperti entertainment dengan Apple TV Plus, juga industri olahraga dengan Apple Fitness dan macam-macam, tapi secara umum masih digolongkan di elektronik komputer, padahal yang penjualannya paling besar adalah di HP ya, di mobile phone. Kita lihat, nah ini employee Apple tuh hanya 147.000 saja. Menurut saya untuk perusahaan sebesar Apple ya, dengan market capital sampai 2 triliun dan hanya memiliki employee sebanyak 147.000, ini tidak terlalu banyak ya. Cukup efisien Apple dalam mengelola karyawannya. Oke, lanjut ke debt ya, hutang. Nah ini yang agak sedikit unik ya. Debt to equity rasionya Apple itu 1,51. Jadi ternyata Apple ini mempunyai hutang yang cukup besar ya, 1,5 kali lipat dibandingkan dengan modalnya. Karena perusahaan yang bagus itu adalah debt to equity rasionya di bawah 1. Jadi kalau secara debt to equity ratio, kalau semua perusahaan yang di atas 1, kecuali perusahaan finansial ya, itu pengecualian. Semua perusahaan kecuali finansial yang debt to equity-nya di bawah 1 itu secara umum cukup bagus, dan untuk yang debt to equity ratio di atas 1 itu secara umum kurang bagus. Terlihat lagi, jadi kalau dilihat dari debt to equity ratio, Apple ini kurang bagus, tapi masih banyak sudut yang lain yang kita bisa lihat. Contohnya di bawahnya ada current ratio, currentnya di 1,36. Ini bagus, artinya Apple mempunyai cukup uang cash untuk membayar semua hutang-hutang jangka pendek ya. Jadi semua untuk dari skala waktu jangka pendek, Apple ini cukup aman untuk menjalankan usahanya karena dia bisa membayar semua hutang jangka pendeknya dengan current ratio 1,36. Quick ratio-nya juga cukup bagus di 1,33. Price to earning ratio. Price to earning ratio-nya di 39,54. Ini sebenarnya menurut saya untuk perusahaan sebagus Apple ya, price to earning 39 ini tidak terlalu mahal, tapi juga tidak terlalu murah. Segera catatannya di tahun 2018 itu price to earning rasionya Apple tuh di angka sekitar 17, dan hanya dalam waktu 1,5 tahun langsung melesat menjadi 39. Ya tentu saja meningkat, udah tidak bisa dibilang murah, tapi juga menurut saya tidak bisa dibilang terlalu mahal juga, karena hampir semua perusahaan-perusahaan teknologi di Amerika juga price to earning-nya sekitar itu, kayak Google, Microsoft, itu juga price to earning-nya di sekitar 30-an semua. Jadi sekarang emang rata-rata untuk di perusahaan teknologi itu price to earning-nya di sekitar 30-an ke atas. PE growth-nya di 2,85 yang artinya cukup bertumbuh dengan baik ya. Kita lihat sales and book value. Nih, annual sales-nya, penjualan tahunnya ini luar biasa ya, 274,5 miliar dolar. Penjualannya hanya dalam waktu 1 tahun, itu angka yang sangat gede sekali. Dan ini juga yang menurut saya sangat bagus bagi growth investor, yaitu adalah price to sales-nya hanya di angka 7,9 ya. Meskipun market capital Apple ini cukup gede, market capitalnya di 2,17 triliun ya. Untuk market capital sebanyak 2,17 triliun ini, price to sales-nya di 7,9 ini menurut saya sangat murah. Untuk growth investor, termasuk saya sendiri, sangat tertarik dengan price to sales yang 7,9 ini. Price to book-nya 33,57. Ini menurut kacamata value investor sangat mahal sekali, price to book value 33,57. Tapi kalau menurut saya nggak masalah, itu cukup bisa dimengerti karena Apple hanya memiliki kantor pusat yang gedenya luar biasa itu di Apple headquarter ya di Amerika. Selain itu dia tidak memiliki aset-aset secara lain, tapi secara pangsa pasar penjualannya sangat luas di seluruh negara ya, di seluruh dunia. Karena Apple juga untuk pembuatan HP-nya sendiri juga subkontrak ya. Dulu pernah disubkontrakkan ke Foxconn di Cina, dan sekarang sudah dipindahkan pembuatan HP-nya itu, pabrik pembuat HP-nya Apple itu disubkontrakkan ke India.
Jadi Apple sendiri mendesain produknya dan yang membuat itu adalah perusahaan lain, tentu saja dengan standar-standar yang ditetapkan oleh Apple. Jadi menurut saya price to book 33 ini menurut saya cukup bisa dimengerti. Tapi menurut value investor pasti akan berpikir 2 kali jika ingin membeli perusahaan yang price to book-nya itu 33. Patut dijadikan catatan ya, kebanyakan saham-saham di Amerika atau di luar negeri itu price to book-nya itu jarang sekali yang di bawah 1. Kalau di Indonesia banyak banget memang perusahaan yang price to book-nya itu di bawah 1, tapi untuk di Amerika kalau ada perusahaan yang price to book-nya di bawah 1, saya malah akan meneliti lebih lanjut ada apa perusahaannya sampai price to book-nya itu dinilai kurang dari 1. Karena kebanyakan pasti untuk perusahaan-perusahaan yang berperforma bagus, price to book-nya itu biasanya tinggi. Seperti Apple ini salah satu contohnya. Oke, kita lihat profitability. Earning per share di $3,28 per lembar saham. Net income-nya ini kalau tadi sales-nya 274, net income-nya di 57,41 miliar. Ini cukup tinggi ya. Ini yang paling memuaskan dan saya suka sekali adalah ini dengan net margin ya. Net marginnya Apple ini surprisingly sangat tinggi, yaitu di 20,91%. Ini adalah net margin yang paling tinggi menurut saya, yang sepanjang saya tahu untuk perusahaan smartphone kayak Samsung, Xiaomi dan lainnya. Net marginnya setahu saya nggak ada yang setinggi ini, apalagi Xiaomi ya. Xiaomi mematok net margin itu tidak lebih dari 5%, sedangkan Apple itu mematok net marginnya sekarang sampai 20,91%. Nah, ini return on equity juga sangat memuaskan sekali, luar biasa menurut saya. Return on equity untuk perusahaan yang sudah memiliki market capital 2,17 triliun tapi ROE-nya masih sebanyak 75,15 itu luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Apple yang sangat bisa membuat labanya sangat luar biasa. Return on equity-nya ini salah satu yang paling tinggi ya untuk perusahaan smartphone teknologi sekalian. Google saja tidak seperti ini. Nah, untuk next video rencana saya akan membahas tentang Google, jadi stay tune. Nanti sobat investor bisa bandingkan sendiri antara Apple dengan Google di video berikutnya ya. Untuk sekarang kita fokus dulu ke Apple. Dan return on assetnya 17% itu menurut saya wajar karena Apple memiliki utang yang cukup gede ya. Tapi menurut saya wajar ya, dengan saya yakin utang itu adalah utang positif yang untuk tujuannya untuk membesarkan perusahaan, karena sebenarnya net marginnya juga sangat tinggi seperti ini, sampai di angka 20%. ROE-nya juga cukup tinggi di 75%. Makanya kalau ada return on asset-nya yang hanya 17%, pastinya adalah Apple memiliki hutang untuk mengembangkan perusahaannya. Jadi menurut saya tidak masalah sih. Setelah lihat performa net income dan return on equity-nya ini, saya bisa memaklumi debt to equity ratio yang cukup tinggi seperti ini. Jadi secara profitability di Apple ini cukup bagus ya, bukan cukup sih, bagus sekali. Secara debt to equity ratio bisa dimengerti ya, meskipun debtnya cukup tinggi, tapi current ratio-nya cukup tinggi juga, maksudnya cukup tinggi untuk bisa membayar utang, jadi masih aman. Price to earning-nya cukup mahal tapi tidak terlalu mahal, dan price to book value-nya juga cukup mahal tapi masih bisa dimengerti. Intinya secara fundamental ini Apple ini saya bisa nilai cukup, bukan cukup ya, bagus sekali lah untuk perusahaan sebesar Apple yang memiliki market capital 2,17 triliun. Ini fundamentalnya bagus sekali. Next kita lihat dari Nasdaq ya, kan saya selalu lihat Nasdaq karena biar gimana pun Apple itu diperdagangkan di bursa Nasdaq. Mari kita lihat dari situs resminya. Ya, kalau di situs resmi Nasdaq ya, market capital Apple itu di 2,234 ya, mirip-mirip lah, dengan price earning sama di 39,54. Dan surprisingly Apple ini sudah membagikan dividen ya, meskipun yieldnya cukup rendah di 0,64%, tapi tetap Apple ini sudah membagikan dividen. Lumayan lah bagi para investor Apple bisa mendapatkan dividen sebanyak 0,64% per tahunnya. Oke, next kita lihat dari pendapatan ya, dari histori pendapatan yang saya lihat dari situs Macro Trends. Kita lihat Apple ini sangat bagus sekali ya pergerakan pendapatannya, naik terus, meskipun tentu saja untuk semakin ke sini peningkatan pendapatannya juga semakin sedikit ya, semakin tipis, karena juga semakin tinggi market capital dari sebuah perusahaan, tentu saja pendapatnya juga akan semakin lambat
perkembangannya. Bukannya menurun ya, tetap mencetak pendapatannya besar, tapi pertumbuhannya pasti semakin melambat. Kita lihat nih, di tahun 2006 itu Apple itu pertumbuhannya masih pesat ya, di 20%, rata-rata 20% nih, 23%, 42%, 35%. Di tahun 2010 pun dia masih tumbuh sangat bagus sekali, pertumbuhan pendapatannya di 61%, 66%, 82%, 81%, seperti itu, hampir selalu double digit ya. Tapi mulai dari tahun 2013 nih pertumbuhannya mulai lambat ya, di 4,69%, dan ini selalu ini, dan sempat beberapa kali pertumbuhannya menurun ya dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dan coba kita highlight ke tahun 2019 sama tahun 2020. Ya, di tahun 2019 kuartal pertama pendapatan Apple ini turun 5,11% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal kedua naik tipis hanya 1,02%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal ketiga hanya naik tipis lagi sebanyak 1,81%. Di kuartal keempat naik tipis lagi, nggak tipis sih, lumayan lah ya, di 8,91%. Dan di tahun 2020 kuartal pertama itu naik sangat tipis di 0,51%. Dan di kuartal kedua ini cukup tinggi naiknya di 10%, di 10,92%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dan di kuartal yang terbaru, di kuartal ketiga, naik tipis hanya sebesar 1,03%, lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Jadi intinya Apple ini secara pendapatan dia naik ya, pendapatan naik, tapi naiknya ini sebenarnya tidak terlalu amazing, tidak terlalu signifikan ya dibandingkan dengan kenaikan harga sahamnya. Kita lihat ini dari tahun 2019 nih kuartal pertama sampai tahun 2020 kuartal terakhir ini sebenarnya kenaikannya kan kecil-kecil saja, 1%, 8%, 8%, 10%, hanya sedikit-sedikit saja. Tapi kenaikan harga sahamnya itu nih dari tahun 2019 ya, kita cek. Dari tahun 2019 itu sudah naik sebanyak 228%. Itu sangat tinggi sekali ya, jauh melebihi dari performa perusahaan Apple itu sendiri ya. Jadi Apple ini perusahaan yang bagus, tapi untuk yang sekarang kenaikan harga sahamnya itu tidak sesuai dengan kenaikan performa perusahaan. Kalau seandainya dari tahun 2019 sampai tahun 2020 ini pendapatan Apple meningkat sebanyak 2 kali lipat, tentu saja bisa dimengerti kan. Tapi ternyata Apple kan pendapatannya ini dari tahun 2019 ini kan pendapatannya trailing 12 month-nya itu di 258 miliar dolar ya, trailing 12 month-nya dan sekarang di 274, naik tapi hanya naik tipis saja. Jadi bisa saya simpulkan bahwa kenaikan harga saham ini itu tidak sesuai dengan performa Apple ya. Meskipun performa Apple tetap bagus, tapi hype-nya itu melebihi performanya. Makanya kalau kita lihat tadi secara PE tahun 2019 itu saya masih ingat itu di sekitar 17 ya. Itulah timing di mana Warren Buffett itu masuk untuk mulai membeli saham Apple. Semakin kesini semakin, mungkin bisa juga karena pengaruh Warren Buffett ya. Jadi di tahun 2019 yang PE-nya masih sekitar 17 dan sekarang tahun 2020 ini PE-nya 39. Itu yang menandakan bahwa kenaikan harga sahamnya itu lebih tinggi ya, tidak sesuai dengan performa dari perusahaan. Meskipun untuk sekarang sendiri menurut saya 39 juga belum terlalu mahal. Jadi bagi sobat investor yang masih ingin beli saham Apple dan merasa yakin bahwa kedepannya Apple akan tumbuh semakin besar, ya silakan saja. Sekarang menurut saya juga masih waktu yang masih cukup tepat, meskipun juga sudah tidak semurah tahun 2019. Oke, dari kenaikannya cukup tipis-tipis saja. Kita lihat dari net income-nya. Nah, ini net income-nya Apple sudah membukukan laba ya. Meskipun labanya juga dari 2 tahun belakang ini cukup landai saja, tapi intinya Apple sudah membukukan laba. Kita lihat dari rekomendasi analis, PER-nya sama 39, dan rekomendasi analisnya kalau secara value-nya di situs Yahoo Finance dinilai sebagai overvalued. Menurut saya ya wajar karena PER-nya 39 tadi. Nah, ini agak menarik nih performance outlook-nya.
Nih, untuk short term itu direkomendasikan masih akan naik turun ya, diprediksi masih akan turun. Untuk mid term yaitu investasi dari 6 minggu sampai 9 bulan diprediksi akan naik, tapi untuk long termnya nih yang paling menarik long term ya. Long termnya di atas 9 bulan itu justru malah diprediksi landai. Jadi untuk investor jangka panjang sepertinya menurut situs Yahoo Finance ini kurang cocok ya untuk Apple karena diprediksi masih akan landai. Meskipun saya yakin sih kalau untuk jangka panjang sekali di atas 5 tahun pastinya tetap akan naik. Tapi yang mungkin di sini kan di atas 9 bulan, mungkin 9 bulan sampai 2 tahun lah mungkin masih akan landai. Tapi kalau mungkin sobat investor sangat suka sekali dengan Apple dan ingin berinvestasi, ya minimal dapat dividen lah 0,6%. Untuk pertumbuhan jangka panjang di atas 5 tahun saya yakin pasti masih akan naik. Meskipun untuk jangka 9 sampai 2 tahun mungkin akan diprediksi akan masih landai menurut Yahoo Finance. Kita lihat earningnya ya. Earning konsensus ini Apple ini bagus, dia selalu lebih tinggi dari prediksi konsensus. Bahkan pada saat pandemi mulai merebak di kuartal pertama tahun 2020, Apple tetap saja di atas konsensus. Nah, yang agak berat ini di kuartal keempat tahun 2020 ini konsensus memprediksinya naik ya, naik sangat tinggi sekali dari estimasinya di 0,7 langsung naik melesat di 1,4. Kita lihat saja setelah laporan kuartal keempat yang keluar, apakah Apple bisa melampaui prediksi konsensus yang cukup tinggi ini melesatnya. Kita lihat saja nanti. Kita next finansial, udah kita lihat ya tadi ya di sini di macro trend. Tapi secara umum ya, secara tahunan naik turun, meskipun secara garis besar tetap naik tipis. Di kuartalnya juga ya cukup turun juga di kuartal ini. Kuartal keempat memang selalu naik ya, karena Apple selalu menjual HP-nya itu rilisnya di sekitar bulan September Oktober yang nantinya akan menjadi laporan di kuartal keempat. Makanya tidak perlu heran ketika laporan kuartal keempatnya itu sangat lebih tinggi daripada kuartal 1, 2, dan 3. Itu karena Apple memang selalu merilis HP barunya itu di kuartal keempat ya, di sekitar bulan September itu laporan keuangannya di kuartal keempat. Next, recommendation trend. Recommendation trendnya ini surprisingly baik ya, baik gitu. Recommendation ratingnya di 2, yang artinya ini buy banget ya, udah mendekati strong buy. Sedangkan analyst price targetnya ya di low-nya sudah terlewati di 75, average-nya itu hampir sama dengan current ya, di average-nya 130, sedangkan sekarang harganya di 128. Jadi harga saham sekarang itu adalah mendekati harga rata-rata dalam 1 tahun ya. Dengan high estimate-nya Apple sendiri di 160 dolar ya. Next kita lihat prediksi analis dari situs eToro. Oke. Dari situs eToro ya, berdasarkan 27 analis, sebanyak 70%-nya merekomendasikan untuk buy, 22%-nya merekomendasikan untuk hold, dan hanya 7% yang merekomendasikan untuk sell, sehingga menghasilkan konsensus rata-rata analisnya di moderate buy ya menurut situs eToro. Rekomendasi untuk Apple ini adalah moderate buy, intinya masih cukup bagus untuk dibeli ya. Dengan analisis price targetnya ini yang agak ya biasa dari analisnya kan yang ditulisnya adalah analis rata-rata seperti di Yahoo Finance tadi juga targetnya average-nya di 130, sedangkan di situs eToro targetnya di 131. Jadi secara rata-rata itu hampir tercapai ya, karena harga sekarang hanya di 128 dolar, sedangkan analisnya di 131, yang artinya sangat hampir mendekati harga dari target rata-ratanya ya, hanya 2,22% ya. Jadi untuk sobat investor yang ingin berinvestasi jangka pendek, silahkan berpikir ulang ya. Kalau menurut saya untuk jangka kurang dari 1 tahun ini Apple untuk sekarang harganya udah cukup tinggi. Tapi untuk jangka panjang prediksinya masih di 160 dolar, sekarang 128 ya, masih cukup ya, bagus untuk investasi jangka panjang. Tapi untuk jangka menengah dan jangka pendek menurut saya kurang bagus ya. Tren dari hedge fund negatif sentimen, banyak yang jual hedge fundnya. Terus juga insider ratingnya juga negatif ya, banyak yang jual juga. Oke, jadi kesimpulannya jangka pendek tentu akan volatil ya, akan naik turun. Untuk jangka setahun juga mungkin akan naik turun. Mungkin kalau untuk investasi di atas 5 tahun baru Apple ini akan kelihatan perkembangannya, harga sahamnya akan naik, karena kita lihat ya dari
tahun 2019 ini udah naik sangat signifikan ya. Ini rata-ratanya di kenaikannya dari tahun 2016 sampai 2019 itu hanya naik sekitar 61%, kemudian dari 2016 sampai 2020 ini udah 242%, artinya udah naik sangat tinggi, melebihi dari rata-rata kenaikan harga saham Apple-nya. Jadi kalau untuk saya, Apple ini untuk jangka 1-5 tahun menurut saya kurang bagus, tapi semua kembali kepada analisis masing-masing ya. Silahkan bagi sobat investor yang memiliki pendapat lain, silahkan tuliskan pendapat kalian. Apakah menurut kalian saham Apple ini overvalued untuk dibeli, atau justru masih undervalued, atau kalian sangat suka sekali dengan saham Apple dan berpikir apapun yang terjadi aku harus memiliki saham Apple, mungkin seperti itu. Apapun pendapat kalian silahkan tuliskan di kolom komentar, dan klik like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, atau dislike saja jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat. Dan bagi sobat investor yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini agar kedepannya kalian mendapatkan pemberitahuan jika Islam Invest mengeluarkan video yang baru. Oke, cukup sekian saja. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam investasi.